Viral pengerahan perangkat desa atau abdesi oleh tim pasangan Prabowo Gibran tidak dianggap pelanggaran oleh Bawaslu. Partai Nasdem geram, ingatkan Bawaslu untuk jaga akal sehat. GMIN meminta Bawaslu tegas, jangan tebang pilih karena anak presiden. Deklarasi dukungan kepada pasangan calon presiden, Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka yang dihelat organisasi yang tergabung dalam Desa Bersatu di Indonesia Arena GBK Jakarta Minggu kemarin 19 November diduga telah melanggar sejumlah aturan. Apakah kepala desa dan perangkat desa boleh menjadi tim kampanye? Boleh dilibatkan dalam kampanye? Boleh nggak? Tidak boleh. Kemudian datang kepada misalnya salah satu pasangan calon, kira-kira patut diduga kalau mereka mau menjadi bagian dari tim kampanye tidak? Patut diduga kan? Pertanyaannya, itu melanggar hukum atau tidak? Bayangkan, ada pelanggaran hukum yang terang-terangan. Saya masih menunggu, ini Bawaslu bereaksi nggak? Bawaslu akan mengadukan nggak? Akan tetapi respon Bawaslu menyebut dalam acara tersebut tidak ada ajakan memilih Prabowo Gibran. Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Rahmat Baja mengatakan tidak ada ajakan memilih pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka di acara Desa Bersatu di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Diketahui pada acara tersebut, Gibran Raka Buming Raka sempat hadir dan bersilaturahmi dengan perangkat desa. Karena sikap Bawaslu tersebut, Partai Nasdem meradang. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, Willy Aditya, menyerukan kepada seluruh perangkat dan kepala desa se-Indonesia agar tetap netral dan tidak memihak kepada kontestan pemilu 2024, termasuk terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden peserta pemilu presiden 2024. Ya, kita lihat undang-undangnya seperti apa bunyinya. Kemudian kita harus sama-sama melihat. Tentu kalau netralitas itu penting, ya. Tapi sikap individu sah-sah saja, kata Willy, merespon dukungan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia atau APDESI yang tergabung dalam Desa Bersatu kepada Prabowo dan Gibran di Kompleks Parlemen Jakarta Selasa 21 November. Willy mendorong para kepala desa dapat menjaga demokrasi yang baik dengan tidak berpihak kepada salah satu kontestan tertentu, sehingga dapat menekan potensi perpecahan di akar rumput, terutama masyarakat di perdesaan. Nah, ini sama-sama kita jaga. Kalau waras, akal sehat kita ya. Ini republik kita bersama, kata Willy. Willy mengingatkan, jika para kepala desa itu melanggar aturan agar diberi tindakan tegas. Kita ingatkan bersama-sama, kalau ada undang-undang yang dilanggar, kita pergunakan undang-undang yang terkait dengan objek yang bersangkutan untuk diberikan peringatan, tegasnya. Sementara tanggapan dari Ketua DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMIN, Arjuna Putra Aldino, ia mendesak Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu agar tidak hanya diam dan seolah menutup mata dengan pelanggaran yang terjadi. Arjuna meminta Bawaslu untuk sigap memproses tindakan yang jelas-jelas melanggar baik Undang-Undang Desa maupun Undang-Undang Pemilu.
Bawaslu jangan diam saja. Pelanggaran terjadi di depan mata. Undang-undang sudah jelas bunyinya. Bukti juga sudah terang. Tunggu apa lagi? Ujar Arjuna melalui keterangannya Selasa 21 November sebagaimana dikutip dari Gelora.co. Arjuna menilai sudah banyak bukti yang menunjukkan bahwa aturan telah dilanggar dan perintah undang-undang tentang netralitas telah dikangkangi begitu saja. Mulai dari tersebarnya undangan yang bertajuk Deklarasi Nasional Desa Bersatu Menuju Indonesia Maju, dukungan kepada Prabowo Subianto calon presiden, Gibran Rakabuming Raka calon wakil presiden 2024-2029, dan konsolidasi nasional rebut suara desa 2024. Hingga beredarnya nemtek yang jelas-jelas menunjukkan bahwa acara tersebut adalah acara deklarasi dukungan, termasuk pernyataan dari koordinator acara Muhammad Asri Anas di sejumlah media. Buktinya sudah banyak, mulai dari undangan dan nemtek yang tersebar hingga statement koordinator acara di sejumlah media yang terang mendukung salah satu pasangan. Mau cari bukti apa lagi? Tambah Arjuna. Arjuna meminta Bawaslu tidak tebang pilih dalam penegakan aturan pemilu. Jangan karena salah satu kandidat yang melanggar adalah anak presiden yang masih berkuasa membuat Bawaslu seperti tak punya daya. Arjuna menilai apabila Bawaslu bersikap tebang pilih atau diskriminatif dalam penegakan aturan, maka berpotensi akan terjadi kekacauan. Jangan karena yang melanggar anak presiden aturan jadi tumpul. Bawaslu tidak boleh tebang pilih dan diskriminatif dalam penegakan aturan. Jika ini terjadi berkelanjutan, maka masyarakat bisa main hakim sendiri, bisa kacau, tegas Arjuna. Arjuna juga mengingatkan Bawaslu bahwa Undang-Undang Dasar Republik ini belum berubah, yaitu bahwa negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Artinya, konsep penyelenggaraan pemilu didasarkan atas hukum. Jika terbukti melanggar hukum, maka harus ditindak, bukan penegakan hukum mengikuti kehendak penguasa. Setahu saya, dalam Undang-Undang Dasar masih tertera dengan jelas bahwa negara ini adalah negara hukum, belum berubah jadi negara kekuasaan. Artinya, Bawaslu harus tegak lurus dengan hukum, bukan tegak lurus pada penguasa, tutup Arjuna.